Halo teman-teman, balik lagi bersama gue. Oke, karena fundamental itu nggak pernah bohong, artinya setiap harga saham itu akan balik ke fundamentalnya. Kali ini gue akan menganalisa harga wajar dan request dari salah satu subscriber ya di kolom komentar video-video kemarin, minta dianalisa kira-kira harga wajarnya berapa, apakah sekarang sudah kemahalan. Oke, di awal gue selalu mengingatkan, belilah saham sesuai yang kalian tahu. Minimal kita tahu harga wajarnya berapa, apakah sudah mahal atau belum. Kalau misalkan sudah tahu, masih murah, tentu kita akan tahu bakal jual di harga berapa. Sebelumnya gue minta maaf ya, ini agak berisik karena memang lagi suasana lebaran, ada yang takbiran. Oke, kita lanjut. Kode saham ITMG, Indo Tambang Raya Pindah. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi, ya banyak di bidang batu bara ya. Sektor lainnya seperti pembangkit listrik. Nah, menarik nih, laporan tahun 2021-nya itu laba bersihnya 9.000 malah ya, 9.000% naiknya, kemudian pendapatan di 140%. Dan harga sekarang di 32.300. Kalau lihat dari grafik, memang ini fluktuatif ya, naik dari 2010, all time high-nya di 2011 ya, kemudian turun sampai 2016, kemudian kenaikan 2018, naik lagi ke dari 2020 ke 2022 itu naik ya. Oke, kita langsung aja. Beberapa data untuk menganalisa dan memprediksi harga wajar sudah gue kumpulkan. Harga sekarang di 32.300 tanggal 9 ya, di hari Sabtu ini gue analisa. Revenue naik jelas, net income juga naik, dan PE rasio di 2,98, dividen 13%. Ini di atas 3% ya bagi dividen hunter yang mendambakan yang beli saham kemudian ingin dividennya besar ya, ITMG cocok. Kemudian EPS-nya di 6.000, sangat besar ya. Yang jelas nih dari kuartal sebelumnya maupun dari tahun sebelumnya itu naik. Kemudian ROA 32,57%, kemudian ROE di 52,11% dan NPM di 33%. Maka coba kita lakukan metode cross komparatif, berapa sih jika dibandingkan NVM disesuaikan dengan ROA dan ROE. Maka didapatkan batas bawahnya 36% dan NPM batas atasnya di 59%. Nah, coba kita pakai, karena ini industri bidang mempergunakan banyak aset dalam pergerakan industrinya, maka coba kita pakai batas bawahnya dibandingkan dengan ROA. Maka batas bawahnya di 22,8% dan batas atasnya 59%. Kalau batas atas memang tidak terlewati, yaitu 59, tetapi minimal batas bawahnya. Namun ini juga harus disesuaikan dengan ROA ya, IMB ini, tidak bisa dengan ROE. Itu ya cukup bagus, minimal batas bawahnya terlampaui. Kemudian PBV TMG hari ini 2,6%, 2,06 ya persen. Kemudian disesuaikan dengan ROE-nya. Jadi kalau gue pribadi itu menghitung PBV itu harus dibandingkan dengan ROE-nya. Jika ROE-nya 10%, maka PBV 1. Jika ROE 20%, maka PBV 2, dan seterusnya. Berhubung dengan ROE sekarang ini 52%, maka gue menyesuaikan ROE itu PBV berdasarkan ROE 5,2. Kemudian book value-nya di 15.692. Kemudian harga wajarnya ditemukan ROA versus PBV itu di 81.598. Tentu ini sangat optimistis banget, maksudnya targetnya sangat tinggi banget ya. Sangat tinggi banget. Maka ini kita harus lakukan yang penyesuaian gitu.
harus konservatif lagi. Kemudian kita ada satu metode lagi saya tambahkan menurut Benjamin Graham, PER sama dengan PBV itu, atau PER dikali PBV itu sama dengan 2,2. Maka jika PER dikali PBV itu di bawah 2,5 artinya underfilling. Nah, di sini PER-nya itu 6,14% ya. PER dikali PBV-nya 6%, maka ini bisa dikatakan undervalue. Oke. Lanjut, kita harga wajar di metode. Harga wajarnya sesuai di metode ya. Gua menggunakan stock bid, valuasinya itu dapat 57.000. Kemudian min VBP 3 tahun ini 1,24. Nah, jika dilihat dari min VBP, maka dapat harga wajar itu 19.000. Tetapi dengan harga wajar yang lain, menurut harga wajar perhitungan Benjamin Graham, itu harga wajarnya 46.000. Itu dengan margin of safety, ya, itu kita rata-ratakan nih. Menurut Benjamin Graham, PRO versus PBV, kemudian min PBV 3 tahun, gitu ya. Kemudian ada lagi metode PI rasio, seperti itu. Maka didapatkan nih dari keempat perhitungan harga wajar ini, ITMG harga wajar itu di 59.000. Di 51.000. Gitu. Dengan MOS, margin of safety di 58%. Dengan harga terendah harga wajar menurut min PBV itu 19.000. Tapi 4 dari penilaian harga wajar ini hanya 1. Kalau harga sekarang itu kemahalan. 3 lagi menunjukkan bahwa harga sekarang itu murah. Apalagi harga menurut perhitungan Benjamin Graham harusnya di ITMG di Rp46.000. Itu. Kemudian gue coba hitung satu lagi berdasarkan dividen ya. Dividen ITMG kan 13%. Gue rata-ratakan dari 3 tahun terakhir, maka rata-ratanya itu dan yang dibagikan dalam bentuk rupiah itu 2.781. Maka wajarnya dengan dividen yang jumbo, harga wajar ITMG itu di 92.000. Tentu ini sangat tinggi, maka dengan harga sekarang margin of safety-nya 186.000. 186%. Nah, mungkin ini bisa dibilang tidak mungkin atau bisa jadi mungkin gitu. Kalau misalkan harga batu bara, laporan keuangan dan kinerjanya tetap bagus, maka bisa mencapai 92.000. Nah, sekarang kita simpulkan, kita pilih range harga yang masuk akal saja. Kita pilih harga yang bisa dalam waktu dekat atau misalnya beberapa tahun ini dengan kondisi fundamental yang bagus, bisa nggak menembus harga wajar yang lebih terdekat. Maka yang terdekat itu di 46.000 dan 57.000. Jika dirata-ratakan, kita dapat Rp51.059. Gitu. Ini harga wajar dari keempat perspektif perhitungan harga wajar. Nah, kita simulasikan. Kita beli di harga sekarang ya, di 32.300. Kemudian hasil kesimpulan kita itu kan 51.000 ya. Misalkan ya janganlah, kita pengennya yang terdekat aja nih di 46.000. Oke, kita 46.000. Kita akan jual di bawahnya, misalkan di 45.000. Ya, di 45.000. Kita akan mendapatkan margin of safety sebesar 39% dengan ditambah dividen 13% dan kita dapat margin of safety keuntungan ditambah dividen mencapai 52%. Itu sudah simulasi yang harga terdekat. Kemudian, wah kayaknya 45.000 kemahalan nih untuk bisa tercapai. Oke, kita simulasikan lagi dengan harga yang di bawah 45.000 kita jualnya. Target jualnya misalkan di 40.000. Di 40.000 kita jual, kita dapat keuntungan 24%. Ini masih di atas target gue pribadi 20% ya. Kemudian kita juga dapat dividen nih sebanyak 13%. Maka
kita dapat margin of safety, beli di harga 32.000, jual di harga 40.000, kita dapat keuntungan 37% ditambah dividen. Gitu ya. Gua rasa masih menarik ITMG ya. Tinggal teman-teman bisa pertimbangkan, kita udah tahu harga wajarnya berapa, dengan simulasi kedua ini juga bisa tahu. Yang jelas kita buat analisa itu yang simpel-simpel aja. Kita tahu juga laporan keuangan begitu banyak yang harus kita lihat, maka gue pribadi nyaman dengan perhitungan harga wajar ini, karena setidaknya analisa awal kita tahu harga wajarnya di berapa dan target kita akan jual di berapa. Oke, itu aja teman-teman. Bagi yang mau di-review saham apa aja, silahkan tulis di komentar. Gue akan coba analisakan. Dan sekali lagi, belilah saham sesuai yang kalian tahu. Jangan ikut-ikutan pom-pom, jangan HK tanpa tahu saham itu bagus atau tidak, tanpa tahu harga saham itu sudah mahal atau tidak. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Bagi yang mau perhitungan template ini, silakan di like dan di subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua. Terima kasih. Sampai jumpa.